Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Safa Fernisa dari kelas E4. Saya dari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari teori komunikasi persona yang berjudul Viral Demi Validasi. Scroll dan scroll lagi. Dalam sehari berapa banyak konten viral yang kalian lihat? Ada juga yang joget lucu, pamer kekayaan, dan yang aneh pun bisa viral. Tapi pernah gak sih kalian mikir kayak orang bikin apa aja rela demi viral? Apa sih yang kira-kira mereka cari dari keviralan itu dan yang mereka ingin viralkan? Di era digital, kita semua punya personal digital. Istilah persona sebenarnya berasal dari psikolog Carl Jung, yang artinya topeng sosial yang kita pakai saat berinteraksi. Tapi di media sosial, persona ini bukan lagi sopan santun. Ia jadi representasi diri yang kita pilih, kita bentuk, dan kita tampilkan di publik. Sama kayak branding, hanya saja ini dilakukan oleh individu. Like, comment, and share itu bentuk dari tepuk tangan di era digital. Setiap kali notifikasi bunyi, otak kita dapat dopamin, rasanya senang, diakui, dan juga diterima. Akhirnya banyak orang mulai membentuk persona tertentu, yaitu lucu, dramatis, pura-pura sedih, pamer gaya hidup. Tujuannya bukan lagi sekedar berbagi, tapi diperhatikan karena dalam logika media sosial viral yaitu valid. Semakin banyak viewers, semakin dianggap berhasil. Tetapi ini bukan tentang resiko. Kita semua orang berlomba menjadi viral. Konten jadi makin ekstrim, makin sensasional, dan kadang makin dangkal. Yang penting bukan lagi isi pesannya, tapi performa pesannya. Akhirnya banyak yang oversharing dan simpati, muncul tren manipulatif yang fake things dan atau toxic positivity. Bahkan interaksi manusia makin transaksional, like dulu baru follow balik. Komunikasi berubah dari yang awalnya membangun relasi menjadi alat pencitraan. Disinilah ilmu komunikasi penting. Kita diajarkan untuk mengenal bentuk komunikasi, tujuan, efek, dan tanggung jawabnya. Kita perlu literasi digital, bukan hanya tahu cara bikin konten, tapi juga paham dampaknya. Bahwa tidak semua validasi harus dicari dari luar. Bahwa viral tidak selalu berarti bernilai. Jadi bukan konten
viral yang salah. Tapi ketika kita hanya mengejar viral demi validasi, kita perlu tanya, apakah persona yang kita tampilkan adalah kita yang sebenarnya atau hanya topeng agar diakui? Yuk mari kita jadi pengguna digital yang sadar, bukan sekedar pamer, karena komunikasi yang hebat adalah yang mampu menyatukan manusia, bukan sekedar menampilkan persona. Ini saja video edukasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah perbuatan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.